warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah Indonesia, wahai masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama berjuang melawan wabah yang tengah merajalela di negeri tercinta kita ini. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk meminimalisir wabah yang tengah merajalela di negeri yang kita banggakan ini. Mari kita bersama-sama memaksimalkan peran kita dengan berkontribusi dalam menjalankan segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami, para dokter hewan, tidak hanya akan diam, melihat, menyimak, dan mendengarkan apa yang tengah terjadi di negeri tercinta ini. Kami, para dokter hewan, akan memaksimalkan peran kami dalam hal kesejahteraan hewan dan juga produksi pangan yang akan diproduksi dan didistribusikan kepada manusia dan masyarakat yang ada, sehingga tidak akan ada penyebaran virus melalui spesies-spesies hewan ternak, hewan peliharaan, dan sebagainya. Lalu, kami telah menyiapkan berbagai layanan-layanan penting yang dapat membantu kita untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini. Penasaran? Mari simak video ini untuk tahu bagaimana peran dari seorang dokter hewan di masa pandemi ini. Vetro profesional, vetro beretika, vetro berbudaya. Veteriner, saya Levira dengan nama Vet Procetus spinosus dari Regio Cruris dengan NIM 2009511086. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya peran dokter hewan dalam masa pandemi. Menarik bukan? Oke. Tahu bahwa COVID-19 telah berkembang sejak tanggal 31 Desember 2019 dan diperkirakan berasal dari kelelawar yang menyebar ke populasi manusia melalui spesies hewan lainnya seperti terenggiling. Dan virus ini dinyatakan sebagai penyakit zoonosis. Lalu, dikarenakan infeksi virus ini yang telah menyebar ke 176 negara dan 6 benua, maka World Health Organization atau WHO telah menyatakan wabah COVID-19 ini sebagai pandemi. Dan di Indonesia sendiri berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menyatakan bahwa wabah COVID-19 adalah bencana nasional. Lalu veteriner, apa peran kita sebagai dokter hewan dalam masa pandemi ini? Organisasi Dunia Kesehatan untuk Kesehatan Hewan atau OIE dan World Veterinary Association telah merilis pernyataan pada bulan Maret yang berisikan untuk mengadvokasi persyaratan mutlak bagi dokter hewan untuk ditunjuk dalam penyedia layanan penting dalam konteks COVID-19. Nah, veteriner, apa saja layanan penting tersebut? Yang pertama adalah layanan pengaturan dan keamanan pangan ternak. Kita tahu bahwa dokter hewan yang bekerja baik di pemerintah maupun non-pemerintah mempunyai peran untuk menjaga kualitas dan produktivitas dari hewan pangan ternak yang akan diproduksi atau didistribusikan untuk pangan manusia. Di mana dokter hewan harus menjaga produktivitas tersebut dan juga menyediakan layanan vital kesehatan bagi hewan ternak tersebut sebelum hewan ternak tersebut didistribusikan atau ditransaksikan di pasar domestik, yang dimana hal tersebut dilakukan oleh dokter hewan dengan mengikuti standar operasional dan juga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Lalu yang kedua, setelah dokter hewan menjaga dan meningkatkan produktivitas serta kualitas dari pangan ternak tersebut, maka dokter hewan juga harus berfokus pada bagian ternak hewan, yaitu dengan mendiagnosis penyakit, melakukan pengobatan serta surveillance terhadap penyakit eksotik dan penyakit endemik yang ada di Indonesia. Karena saat ini dokter hewan tengah dihadapkan dengan dua kondisi, yaitu wabah pandemi pada manusia dan juga wabah penyakit dari penyakit eksotik yang disebabkan oleh hewan.
Dan dengan adanya layanan dokter hewan pada pemeliharaan hewan ternak ini dapat membantu kita untuk mencegah penyebaran virus corona melalui hewan ternak. Lalu yang tidak kalah penting adalah layanan dokter hewan pada hewan peliharaan non-ternak seperti anjing, kucing, dan masih banyak lagi. Di mana dokter hewan berkontribusi untuk menasihati kliennya dan memberikan informasi kepada klien bahwa ada kemungkinan untuk hewan peliharaan sebagai perantara untuk penularan virus COVID-19 dan juga memberikan saran kepada kliennya terhadap informasi-informasi untuk menjaga kebersihan dari hewan peliharaan tersebut untuk meminimalisir penularan COVID-19 melalui hewan peliharaan. Lalu yang selanjutnya adalah kesejahteraan hewan, di mana dokter hewan memiliki peran untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan hewan dengan cara menjadi gudang informasi bagi masyarakat luas atau khalayak ramai agar tidak memiliki persepsi yang salah dan menunjukkan suatu sikap yang tidak berperi kehewanan kepada hewan-hewan yang dianggap dapat menularkan virus COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 dan 70% dari penyakit manusia berasal dari penyakit hewan atau yang kita kenal dengan istilah zoonosis, di mana dokter hewan telah menerapkan One Health yang berfungsi untuk memberikan saran kepada pemerintah atau sebagai upaya preventif untuk meminimalisir penyakit zoonosis. Itulah salah satu peran dokter hewan dalam masa pandemi dan juga penyakit zoonosis lainnya. Lalu, dokter hewan berperan dalam mengelola risiko penyediaan layanan kesehatan hewan dalam masa pandemi atau masa COVID-19, di mana dokter hewan memiliki pengetahuan ilmiah serta penguatan epidemiologi dan juga pengendalian infeksi serta diagnosis untuk penyakit zoonosis, salah satunya adalah coronavirus, di mana dokter hewan berperan untuk aktif dalam mencegah risiko dan memberikan prosedur manajemen risiko kepada masyarakat luas yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penyebaran coronavirus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa profesi dokter hewan memiliki banyak peran dalam masa pandemi ini, yaitu yang dilakukan dalam melaksanakan dan menyediakan layanan-layanan penting yang telah saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, para dokter hewan yang saya banggakan, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk meminimalisir perkembangan virus corona ini. Mari kita bersama-sama berjuang hingga akhirnya virus ini mengatakan kalah. Dengan kesatuan yang telah kita lakukan, dengan segala kerja keras yang telah kita lakukan untuk melawan virus ini. Masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, dan seluruh veteriner yang ada di Indonesia bahkan dunia, mari kita bersatu padu untuk melawan virus ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.